Yang bisa saya katakan begini, Prabowo ini kan karena dia prioritasnya nanti ke defense, maka dia harus menyeimbangkan itu dengan komitmen terhadap values yang kita sudah sepakati sejak reformasi, yaitu apa? Demokrasi dan HAM. Itu yang harus, karena ini kan berkaitan dengan masa lalu dia yang nggak bisa dihapus kan. Sehingga untuk menyeimbangkan obsesi dia terhadap negara besar berbasis militer itu, maka dia juga harus komitmen terhadap demokrasi dan HAM. Itu untuk Prabowo. Sementara untuk Ganjar, yang harus diseimbangkan adalah tentang postur politik luar negeri Indonesia. Karena wawasan beliau yang boleh dibilang minim lah ya untuk politik internasional itu. Maka Ganjar harus banyak melibatkan tokoh-tokoh yang memang ahli di situ untuk formulasi kebijakan luar negeri yang lebih lebih dinamis begitu, sesuai dengan tuntutan zaman. Sementara Anies yang perlu diseimbangkan adalah domestiknya, karena secara internasional mungkin sudah punya kelebihan, tapi aspek domestik perlu diperkuat. Sobat, jumpa lagi dengan saya dalam Point of View NHS. Kali ini saya kedatangan Ustadz luar biasa, orang ini ahli dalam hubungan internasional. Saya akan sapa Muhammad Rosyid, gitu ya? Rosyidin, atau gimana sih peta Indonesia di mata atau dalam konstelasi politik internasional yang Bung Rosyid tahu. Ya, terima kasih Pak NHS diundang dalam acara yang luar biasa ini. Ya. Kalau kita bicara soal posisi Indonesia ya di kancah internasional, tentu kita pertama harus melihat dulu nih postur politik luar negeri Indonesia di era Jokowi, terutama di sekarang di periode kedua ini. Karena kan beda juga dengan yang lalu ya. Beda. Pak Bung Karno, Pak Harto, Mega, Habibie, ya kan? Betul. Bahkan dari periode pertama Jokowi dan periode kedua aja ada perbedaan. Gitu. Kalau di pertama mungkin Jokowi lebih inward looking ya, jadi banyak berfokus di isu-isu domestik begitu. Nah di periode kedua ini agak mulai asertif. Jadi peran Indonesia di lingkup internasional sudah mulai terasa, begitu. Terlihat dari kemarin ya, ketika keketuaan G20. G20 itu, kemudian hari ini kita presidensi ASEAN. Nah ini cukup menonjol, sehingga postur politik luar negeri Indonesia bisa dilihat. Terus kita juga masih ingat juga waktu kemarin Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia kan, berupaya untuk mendamaikan, walaupun ya banyak perdebatan di sana, apakah ini benar-benar misi perdamaian atau sekedar misi ekonomi begitu. Kan misi gandum kan itu. Gandum ya. Sebenarnya untuk memperoleh bahan baku gandum. Sementara gandum dikuasai oleh siapa di Indonesia? Dari A sampai Z, dari hulu sampai ke hilir kan? Betul. Kita bisa bicara panjang soal siapa kelompok-kelompok yang berpengaruh di balik itu. Memandang itu? Ya, kalau saya melihat kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia itu lebih didominasi oleh misi ekonomi, lebih kalkulasi ekonomi dibanding misi perdamaian begitu. Oleh buzzernya aja, bungkusnya jadi misi perdamaian. Ya, bungkusnya aja lah, covernya, tapi substansinya bukan ke sana. Gitu. Walaupun keterangannya ditolak oleh Ukraina sendiri maupun bahkan Rusia sendiri. Nggak ada ucapan sepotong pun ke sana kan. Nah kalau periode pertama coraknya adalah lebih inward looking. Karena mungkin di latar belakang oleh profil Jokowi yang memang backgroundnya kan dari pengusaha dan punya wawasan internasional yang boleh dibilang terbatas begitu. Namun seiring waktu Jokowi juga mulai menyadari bahwa Indonesia ini bangsa besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata di lingkup internasional, sehingga mungkin beliau sedikit mengubah orientasi kebijakan lagi di periode kedua. Atau dipaksa oleh keadaan. Barangkali. Karena memang kita terlalu luas ya. Luar biasa. Betul. Nah, kalau yang kedua di periode kedua coraknya saya melihat lebih outward looking dan lebih asertif dibanding yang pertama. Nah, kalau tentu saja tidak bisa kita pisahkan ya, lepaskan Bung Rosyid ya, peranan Amerika sebagai adidaya satu-satunya. Lalu tentu saja kesanakan Rusia. Dan ini yang paling bisa kita sebut adalah Cina
Sementara kan kita tuh udah punya tradisi yang panjang terhadap lingkungan ASEAN misalnya, Asia Tenggara pada umumnya. Pak Harto ciptakan dengan sangat baik sehingga ada ASEAN. Dalam konteks ini apakah itu mempengaruhi dalam cara berpikir dan akhirnya menjadi corak kebijakan hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia di era kedua? Pasti. Jadi politik luar negeri itu kan tidak serta-merta kepanjangan tangan dari politik domestik. Biasanya kan kita sering mendengar seperti itu, bahwa politik luar negeri hanyalah kepanjangan politik domestik. Tapi kita juga melihat bahwa variabel-variabel eksternal ya, bagaimana konstelasi global itu besar juga pengaruhnya. Bagaimana suatu negara bersikap di lingkup internasional. Jadi politik luar negeri Indonesia hari ini itu menurut saya ya kombinasi dua variabel itu, domestik dan internasional. Domestiknya saya kira peran presiden ya, peran elit itu leader yang paling utama. Ya. Makanya kenapa kemudian politik luar kita diwarnai oleh pragmatisme. Ya tidak lepas dari sosok Jokowi yang memang dari kalangan pengusaha gitu. Nah yang kedua variabel eksternal ini juga besar. Nah sekarang ini konteksnya adalah bipolar. Gitu. Meskipun tidak sama dengan perang dingin. Kalau perang dingin memang rivalitas cukup intens ya. Artinya kalau mendayung dua karang, sekarang banyak karang ya. Sekarang banyak karang. Kalau Bung Hatta kan dulu dua platform karang, gitu. Politik luar negeri kita kan mendayung di antara dua karang dalam perang dingin ya. Amerika Blok sama Uni Soviet Blok. Sekarang kan nggak ada. Tapi sekarang malah lebih kompleks. Lebih kompleks, tetapi kutub kekuatan dunia tetap terpusat pada dua kekuatan ini antara Cina dan Amerika Serikat. Cina, gitu. ya. Jadi mendayung di antara dua karang 2.0 gitu. Ya walaupun tentu ada nuansa perbedaannya dibanding konteks kalau dingin. suruh memilih Bung Rashid, apakah kalau pribadi ya, aku nyaman itu sama Amerika Gitu. dibanding dengan Cina. Karena itu punya tradisi yang panjang, demokrasi. Walaupun challenge-nya itu kan di zaman Trump, kan kita nggak deket sama Trump. Bahkan Trump lebih dekat ke India, kan dekat sama Modi kan, ya kan? Dan Rusia. Walaupun Rusia tidak formal, dan itulah yang menjadi perkara Trump sampai hari ini, termasuk pengadilan di Manhattan itu ya. Betul. Ada 34 poin deh kalau salah itu ya, yang didakwakan. Ya. Nah kalau gitu gimana dong? Kalau saya melihat justru di era Jokowi ini kita dekatnya ke Cina ketimbang dengan Amerika Serikat. Tentu ke Cina ini bukan berarti seperti era Soekarno yang poros-porosan itu tidak gitu loh. Tadi ente bilang tadi pragmatis tadi. Ya pragmatisme gitu. Artinya ada kesesuaian antara program pembangunan ekonomi Jokowi dan kepentingan Cina sebagai apa itu BRI itu, Belt and Road Initiative itu kan. Jadi ada konvergensi kepentingan di sana. Jadi murni saya kira kecondongan Indonesia ke Tiongkok ini karena ada kesamaan itu, set interest itu dalam konteks ekonomi. Saya kira bisa dipahami ya, karena ini kan molek ini Cina kan, investasinya juga, uangnya juga banyak kan. Tapi kalau kita nggak memanfaatkan, sementara hubungan tradisional kita dengan Amerika, dengan Jepang, kan sebenarnya nggak menguntungkan amat ya kan. Apalagi Amerika itu kan bebaninnya terlalu besar soal Papua misalnya. Gimana? Kalau Cina jadi ini menarik isu ini. Jadi kemarin kan kita mendengar soal ramai-ramai kereta cepat yang katanya menggunakan APBN itu kan. Nah kita jangan-jangan sedang mengulangi kesalahan dari yang dilakukan di Sri Lanka dan beberapa negara Afrika dengan menggunakan kredit dari Cina gitu. Yang disebut dengan debt trap itu kan. Barangkali kita sedang diambang itu. Gitu loh. Nah, menurut saya ini kalau saya melihat aspek domestik lebih berperan di balik keputusan Indonesia untuk bekerja sama secara erat dengan Cina dibanding dengan Amerika Serikat gitu. Apa sih untungnya kita kerja sama dengan Cina? Artinya kepentingan domestik di sini saya spesifik nyebutnya kelompok itu. Jadi peran kelompok kan kalau gini Pak NS ya. Untuk menjelaskan perilaku negara, itu kan ada level-levelnya tuh. Ya level internasional, ada level nasional, ada domestik, ada individu. Saya baca di ente buku itu. Ya, nah itu. Jadi kalau menjelaskan kasus ini, saya akan condong menggunakan karena kepentingan domestik ya. Betul, kepentingan domestik ini spesifik lebih ke kepentingan kelompok-kelompok. Kita bisa menyebutnya sebagai korporat, kelompok bisnis korporat yang berkepentingan di balik itu. Jadi ini bukan kepentingan nasional. Makanya kenapa kemudian
orang banyak mengkritik, kita ini bahaya. Kita nggak belajar dari kesalahan Sri Lanka, nggak belajar dari kesalahan negara Afrika yang Tapi bangkrut. kalau kita memanfaatkan pertumbuhan yang gila begitu ya dari Cina, apa dosanya dong? Tidak salah, tidak salah. Tapi permasalahannya adalah kalkulasi kita itu terlalu kalau dibanding dengan kalau dibanding dengan Jepang kan jauh kan. Jepang dulu bilang ini yang menguntungkan Jakarta Surabaya, bukan Jakarta Bandung. Kalau kita bicara soal isu ini, isu kereta cepat ini. Tapi kenapa kita tetap kekeh Jakarta Bandung? Ya, kita mengesampingkan saran-saran Jepang. Kita lebih memilih. Padahal sudah punya tradisi yang panjang dengan Jepang. Udah lama sekali kan. Gitu. Artinya dari segi kredibilitas itu seharusnya lebih bisa diandalkan gitu kan. Itu tadi yang saya sebut, menurut saya pribadi nggak nyaman dengan Cina. Tadi saya mau pertajam, kok domestik yang terlihat korporasi tadi yang disebut ya, bukankah itu Taipan? Di situ ada Taipan, ada oligark gitu ya. Apa karena itu? Jadi, exactly. Jadi relasi kita dengan Cina itu kan karena soal itu. Iya. Semata lobby antar Taipan, apalagi 9 naga gitu kan. Iya itu. Iya. Jadi kebijakan kita bekerja sama dengan Tiongkok itu bukan state to state itu menurut saya. Tapi ada grup kelompok bisnismen besar, kakap yang memang berkepentingan di situ. B2B lebih banyak sebenarnya. Tapi kan tentu saja antar negara kan jadi G ya. Iya. Jadi kemasannya G2G gitu. Tapi sebetulnya siapa aktor utamanya kan? Istilahnya dalangnya atau penggeraknya itu. Lobbyisnya kan B. Betul. Kepada G kita. Yes. Habis itu G ke G sana, lalu masuk ke B juga. Padahal kan di sana kan bukan negara demokratis ya. Iya. Kalau Tiongkok kepentingannya jelas. Jadi dikaitkan dengan BRI kan. Dengan proyek besarnya untuk itu kan, untuk menjadi hegemon ekonomi di kawasan itu kan. Sementara untuk Indonesia, ini bukan kepentingan negara secara keseluruhan. Ini lebih menonjol kepentingan para kelompok-kelompok pebisnis besar yang di situ. Nah, kalau dalam teori liberal itu, Pak NHS, jadi kebijakan luar negeri suatu negara itu hanyalah kepanjangan dari kepentingan aktor domestik. Negara ini kan semacam hanya transmission belt saja kan. Betul. Ibaratnya hanya penyalur aspirasi dari kelompok-kelompok ini saja. Kelompok-kelompok yang berpengaruh. Yang berpengaruh ini, entah itu parpol, entah itu pressure group dan segala macam, termasuk pebisnis itu. Jadi pebisnis ini punya kepentingan besar di balik proyek itu, kemudian menyuarakan itu untuk dijadikan kebijakan negara. Apalagi udah dikaitkan dengan kandidasi semasa dia presiden, kan? Betul. Kan jelas dia ingin menumpang. Nah, linkage-nya di sana. There is no freelance kan pasti itu. Pasti. Nggak ada. Dan rupanya itu yang warnai. Kalau gitu, yang untung adalah yang jatuhnya keuntungan hanya pada segelintir saja. Perseorangan tadi. Iya. Domestik itu. Kelompok. Kalau gitu, Bung Rasid, ini perkembangan pemilu. Proses kandidasi sedang ramai dan berjalan. Semua orang mencoraki bahwa Pak Jokowi dengan platform yang tadi kita diskusikan, masa depan pemimpin ya, presiden produk pemilu 2024, kira-kira di mana itu? Saya akan menjawab berdasarkan domain saya, background keilmuan saya, hubungan internasional. Jadi kontestasi ini yang merucut pada 3 calon ini menarik untuk dikaitkan dengan seperti apa ini postur kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Nah, kalau kita petakan satu-satu nih ya, masing-masing calon ini punya world view yang beda-beda ya. Pastilah. Misalnya kita ambil contoh Pak Prabowo. Yang selama ini disebut lah ya. Ya, Pak Prabowo ini kalau dari wawasan internasional cukup berwawasan beliau, tetapi lebih dominan ke aspek defense. Ini sesuai dengan background beliau yang seorang militer. Jadi saya menduga nanti apabila seandainya nih ya, kita berandai-andai karena belum gelarannya kan belum selesai nih. Semua kita duga. Proyeksi lah, semacam proyeksi gitu. Seandainya Prabowo menang jadi presiden, saya kira postur politik luar negeri Indonesia akan banyak diinvestasikan untuk defense, defense policy. Misalkan modernisasi alutsista. Obsesi dia selama ini belum. Betul. Kan kemarin kita digadang-gadang mau memborong sekian puluh armada tempur itu kan, pesawat tempur. Dan itu nanti apabila beliau terpilih ya, maka
kebijakan ini Suaranya kira-kira akan ke sana gitu. Jadi defense policy-nya yang akan lebih banyak ditonjolkan. Sementara itu kemungkinan mengesampingkan yang lain nggak? Pasti. Ya kita selalu bilang, ya kita di satu sisi fokus ini, tapi juga akan sulit sekali Pak NHS dalam formulasi kebijakan itu. Dua itu jalan beriringan secara proporsional ya. Pasti akan satu yang lebih dominan, itu pasti. Dan saya melihat aspek defense ini yang lebih dominan di antara yang lain begitu. Sekarang kita coba melihat apabila Ganjar Pranowo, ini kan kemarin sudah bisa dideklarasikan kan, tapi sudah sah lah beliau jadi capres gitu. Nah seandainya Ganjar Pranowo terpilih gitu. Nah, postur politik luar negeri saya kira tidak akan jauh berbeda dengan Pak Jokowi. Ya, karena garis kebijakannya ya sama gitu. Jualan dia kan begitu. Namun ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau Pak Jokowi itu pragmatismenya cukup besar, ya, karena beliau dari latar belakang pengusaha. Nah, Ganjar ini bukan pengusaha, ya, seorang birokrat. Jadi ada unsur ideologis yang menurut saya akan lebih mewarnai. Ya. Kemarin kita lihat rame-rame juga soal U20 itu. Ketika wawancara dengan salah satu media itu kan juga Ganjar mengatakan bahwa ini prinsip bahwa kebijakan luar negeri tidak melulu soal cuan kan, soal mencari ekonomi. Nah, di situ saya kira dimensi ideologis dari seorang Ganjar itu akan terlihat. Jadi politik luar negeri tidak jauh beda, namun lebih ada nuansa ideologisnya. Soekarnois lah. Begitu. Nah, karena itu kan sebelum kita ke yang lain ya, itu kan memang karena perintah Bu Mega, garis Bu Mega ya, ya kan, dan bahkan kan oleh sementara kalangan dilawankan dengan garis pemerintah, bahkan jadi test case, ada yang bilang bahwa itu kalau dia lolos di pertanyaan terakhir itu dia nggak akan jadi tanggal 21 April akan di casting gitu ya, dan karena itu kan Bung Karno itu kan tegas banget tuh. Ada 4-5 event internasional pada zamannya yang berbau Israel mau di-cut, bahkan Asian Games kalau nggak salah ya. Itu juga boykot. Nah, maksud saya ente perkirakan akan ke situ ya, platformnya platform Soekarnois. Ya walaupun nanti tentu ada tekanan-tekanan lah, ada improvisasi. Jadi tapi paling tidak itu sudah terlihat lah ya. Garis politiknya itu kelihatan lah, sedikit agak idealis lah dibanding ideologis tadi ente sebut. Betul. Nah, Anies sekarang. Nah, Anies ini yang unik karena dia seorang yang sangat terpelajar, didikan Amerika dan punya wawasan internasional yang di atas rata-rata menurut saya dari dua calon yang lain. Jadi seandainya nih Anies yang terpilih jadi presiden, maka politik luar negeri Indonesia menurut saya nih ya, tidak akan jauh berbeda dengan era SBY. Ya, sama-sama terdidik walaupun dari militer ya, tapi kan militer yang intelek kalau SBY. Jadi politik luar negeri akan lebih banyak global mindednya. Jadi Indonesia akan lebih banyak ini ya, berpartisipasi di tingkat aktivisme politik luar negeri lebih terasa karena wawasan global tadi. Dan ini menarik karena Anies ini dari dua calon yang lain ini lebih cenderung disukai oleh negara-negara, terutama negara demokrasi friendly. Australia, Singapura, Amerika pasti dengan negara-negara Eropa. Mereka lebih prefer untuk Anies. Timur Tengah juga dapatlah itu dia. Timur Tengah juga. Karena ada alasan tertentu. Itu dia ya. Jadi preferensi negara-negara itu kalau saya menyebut SBY plus deh. 2.0 mungkin. Iya. Itu betul. Ya, oke. Nah, kalau gitu mana yang terbaik buat jawaban Indonesia dalam situasi seperti sekarang? Tiga-tiganya punya kelebihan masing-masing. Defense juga penting, ya kan, di tengah rivalitas yang memanas, apalagi Indo-Pasifik, kita terletak di kawasan Indo-Pasifik. Apalagi kita dikepung ini ya, sama kepentingan Amerika untuk membendung hegemoni Tiongkok melalui AUKUS kuat. Nah, itu bisa memicu, kita tidak tahu karena politik internasional itu tidak pasti. Ya kan, tidak bisa diprediksi, sehingga ya satu-satunya solusi adalah kita well prepared, ya kan? Apa boleh buat. Maka defense policy di sini adalah is a must menurut saya. Maka Prabowo punya kelebihan itu. Ya. Nah, Ganjar punya kelebihan di sisi ideologis, karena lagi-lagi tadi bahwa politik luar negeri itu tidak melulu pengejaran profit, ya kan? Tidak melulu soal ekonomi saja, tapi ada nilai, ada prinsip yang harus kita perjuangkan juga. Nah, kalau kita kehilangan itu,
ya politik luar negeri kita absurd. Repot. Absurd, kita nggak tahu, kita krisis eksistensi. Iya. Ya bangsa ini kan dibangun dari makna kan. Betul. Ya kan, dari bukan sekedar seonggok pulau-pulau yang disatukan dan penduduk yang disatukan, tapi makna. Lah Kak Ganjar ini setidaknya punya kelebihan di situ untuk mempertahankan sisi makna dari politik luar negeri Indonesia dengan memperjuangkan tadi prinsip asal ini tidak goyah nantinya gitu loh. Ya, karena memang harus ada prinsip. Harus ada nilai dipegang. Tapi saya soal Ganjar agak ragukan begini. Pertama-tama bahwa ada dua karang. Bagi saya seorang Ganjar, karang pertama adalah Bu Mega, nasionalisme tadi, ideologis, dan itu rem yang penting juga, dan sekaligus juga dinamika yang tidak kalah penting. Sementara dia kan pengaruh Pak Jokowi akan tetap kuat. Sejak pagi-pagi dia katakan bahwa saya akan melanjutkan Jokowi. Tidak ada perkecualian di situ ya, kecuali dia nyatakan, dan itu saya kira tidak mungkin dalam proses casting begitu, dia nggak mungkin. Jadi pengaruh Bu Mega yang sangat ideologis dan pengaruh Jokowi kan pragmatis. Gimana ente melihat itu untuk Ganjar? Politik ini kan the art of possible ya, Pak NHS ya. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini belum tentu nantinya itu benar-benar akan diimplementasikan. Pastilah. Betul, ketika di banyak forum, di banyak kesempatan Ganjar mengatakan melanjutkan. Ia mengatakan itu ketika Jokowi masih jadi RI 1. Ya tentu kalau orang Jawa bilang itu ada ewuh pekewo, sehingga menyatakan tuh harus istilahnya abang-abang lambe. Bisa jadi ketika nanti berganti, ada suksesi politik, kalimat itu lagi muncul. Lah orang saya berjanjinya kok. Gitu kan? Iya kan? Bisa jadi. Jadi artinya kita tidak bisa berpegang dari statement satu aspek. Ketika situasinya memang belum. Nah kalau begitu siapa dong yang kuat dalam corak kemungkinan kebijakan internasional antara pengaruh ideologis Bu Mega dan pengaruh pragmatis Pak Jokowi? Saya akan mengatakan pengaruh Bu Mega akan lebih kuat. Lebih kuat. Karena tetap ya kan dalam hierarki partai itu ada yang disebut sebagai petugas partai itu kan tetap terus membayang-bayangi seorang presiden itu loh. Dan ini kan soal jasa, Bos. Iya, ibaratnya ini ya balas budi. Betul. Gitu. Dan kekuatan Ganjar saya rasa pada partai. Loyalitasnya akan lebih banyak ke partai. Betul, bukan pada aspek lain. Dan pengetahuan dia tentang internasional kan terbatas juga. Betul, kan? Nah di situ nanti Pak NHS yang menarik. Karena keterbatasan global kapasitas dalam hal politik internasional Ganjar ini, nah dia akan lebih banyak mengandalkan dari mastermind. Iya. Karena Anies nih tadi. Jadi kan Anies ini kan kalau perkiraan saya dia akan lebih banyak di satu sisi domestik tetap diurus gitu ya. Di soal IKN aja dia akan banyak menyita waktu dia. Lalu pada saat bersamaan dia akan menggugahkan kembali tentang kejayaan Indonesia di masa Bung Karno. Menurut saya tidak hanya SBY tapi SBY plus ya sama dengan Bung Karno. Kita kan sangat high politik ya. Di fora-fora internasional dan itu zaman Bung Karno. Pak Harto antara pragmatis dengan kalem, low profile, tetapi juga tujuan ekonomi sebagai bagian dari tujuan pembangunan, memperpanjang kepentingan juga kena. Sebenarnya kan zaman Pak Harto juga kan korporasi domestik kan juga terbantu dengan basis-basis yang bersifat ekstraktif. Pak Harto memanfaatkan gitu ya. Kira-kira gitu. Ente bilang. Kalau saya melihat karena Anies ini sosok yang intelektual, maka politik luar negeri Indonesia lebih banyak nanti bermain-main di unsur gagasan. Cuman seperti SBY dulu kan ada macam-macam kan, apa itu istilahnya, million friends zero enemy, all direction foreign policy, kemudian dynamic equilibrium. Nah gagasan jargon-jargon semacam itu nanti juga menurut saya nih dalam pandangan saya akan banyak juga mewarnai kiprah dari Anies karena dia seorang intelektual. Ini lihat kan itu viral, dia mampu meyakinkan para wali kota gubernur sedunia di bawah moderator Guterres, sekjen PBB,
dalam waktu 2-3 menit ya langsung diiyakan sebagai program internasional gitu kira-kira. Ya. Jadi dia seorang apa ya? Ideas maker lah. Memang seorang intelek ya. Jadi banyak saya kira nanti gagasan-gagasan itu yang akan muncul dalam dinamika diskursus politik luar Indonesia. Nah, konsekuensinya apa? Ada konsekuensi negatif dari ini. Anies tidak banyak nanti menyentuh aspek-aspek di akar rumput. Gitu yang konkret gitu. Kalau Jokowi kan sangat populis ya, selalu menyentuh dimensi-dimensi akar rumput. Terlalu populis itu. Sehingga sampai benar-benar ke bawah. Kadang-kadang juga jargon juga kan. Iya. Banyak debat lah di situ. Iya. Nah, satu terakhir kali ya, IKN. IKN domestik. Tapi suka orang mengaitkan punya dimensi internasional. Karena menyangkut masalah foreign investment kan. Nah, investasi asing yang seret. Padahal kita sudah potong leher dari banyak undang-undang gitu ya. Jadi omnibus law. Ngefeknya enggak juga. Dalam kaitan dengan ini adakah sangat mungkin akan di era etapa terakhir ya, injury time lah kita sebut, zaman Jokowi, investasi asing kaitan dengan IKN. Kita bicara siapa yang menang atau tentang IKN? Iya, boleh. Siapa yang menang? Kita mulai dari siapa dulu? Karena pasti dulu. Isunya adalah apakah proyek IKN akan dilanjutkan atau tidak. Itu kan? Iya. Gitu. Iya. Nah, orang-orang kebanyakan akan melanjutkan, termasuk Anies sendiri yang dianggap sebagai oposisi kan. Oposisi akan dilanjutkan. Antitesis. Nyatanya enggak juga ya. Saya menganggap itu sih apa ya, lip sync aja gitu. Jadi saya nggak yakin seandainya Anies terpilih, dia akan melanjutkan IKN. Gitu loh. Kita sudah tahu Pak NHS, sejak dulu itu ya, Indonesia ketika ganti pemimpin, itu selalu ganti kebijakan. Itu selalu sudah menjadi hukum besi. Tumbas kelor itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya bertanya-tanya juga, apa sih penyebab setiap ganti pemimpin ganti kebijakan? Saya melihat bahwa dengan mengganti kebijakan itu, pemimpin jadi tahu dia. Ibaratnya kalau dalam teori sosiologi itu ada significant other itu kan. Untuk memahami siapa kita perlu mencari others gitu, yang antitesis kita kan, gitu. Jadi kalau kita masih melanjutkan, nah berarti kita krisis identitas, kita tidak paham kekhasan kita, keunikan kita kan dibanding yang sebelumnya begitu. Jadi kalau kemudian para calon presiden mengatakan IKN tapi kita lanjutkan, ya itu sekarang gitu. Bisa jadi nanti berubah. Nah sebelum kita bicara soal investasi, kita mulai menjamin dulu apakah dilanjutkan apa tidak itu. Kalau perkiraanku ya, Pak Jokowi kan mengendorse Prabowo dan Ganjar pada saat bersamaan. Walaupun kita tahu hasilnya akan berbeda di detik ini. Lalu di seberang sana yang dikonstruksi sebagai antitesis Anies. Saya setuju dengan ente bahwa dia nggak mungkin akan sama sekali lepas soal itu karena udah jadi undang-undang. Undang-undang kan bisa diubah juga. Bisa diubah. Iya. Asal dengan parlemen. Sedangkan kalau Anies jadi presiden, Parlemen masih dikuasai oleh PDIP, ya kan? Paling enggak pro pemerintah hari ini. Kemungkinan modelnya adalah seperti reklame. Reklamasi ya, reklamasi. Panti Jakarta itu. Nah, dia kan tidak melanjutkan yang tersisa. Tapi kan apa boleh buat dihadapkan pada keadaan yang sekarang. Bung Rasyid ngebayang bahwa itu akan jadi model. Gimana menurut ente? Bisa jadi. Kalau saya melihat mungkin tidak secara frontal akan menggagalkan atau mengubah undang-undang ya. Itu beresiko. Itu proses politik yang sangat beresiko di dalam juga. Iya, betul. Secara politik risikonya tinggi. Yang terjadi Anies mungkin kalau seandainya ini kita berandai-andai ya, kita berspekulasi kalau dia jadi presiden gitu. Proyek IKN ini kan dibiarkan aja terbengkalai itu. Jadi tidak undang-undang tidak diubah untuk tidak dilanjutkan, juga tidak diapa-apain gitu. Jadi memang ini proyek yang cari kesibukan lain, pembangunan yang dia prioritaskan sendiri gitu. Saya sih bayang saya gitu. Kalau pengaruh komunitas internasional terhadap pemilu di Indonesia, pengaruhnya saya kira tidak langsung. Beda dengan dulu ya. Kalau dulu kan bisa intervensi. Ya itu yang bisa dilakukan. Tetapi kalau mengambil alih untuk nasionalisme, saya kira itu tidak mungkin itu tidak mungkin. Nah, terakhir Bung Rasyid, kalau saya simpulkan point of view nih,
kalau Ganjar berada pada dua karang, ini bahasa saya, antara pengaruh ideologis Bu Mega dan pengaruh pragmatis Pak Jokowi, itu satu. Dan dia mendayung di antara dua karang tadi itu dan mencoraki terhadap kebijakan politik luar negeri dia, itu dia. Lalu yang kedua adalah Pak Prabowo, HIV-nya ada di defense, pembangunan defense, pertahanan. Gitu ya. Termasuk anggarannya, termasuk pengembangan SDM-nya, infrastruktur, prajurit-prajurit kita yang begitu lama tidak banyak diperhatikan. Alutsista terutama. Alutsista, obsesi dia kan. Obsesi. Nah yang ketiga adalah Anies. Anies ini istilah saya adalah high profile di forum-forum internasional. Betul. Kelebihannya kita akan bangsa yang harum di mata internasional. Tapi pasti ada kritik di domestik. Pasti. Walaupun itu bisa diseimbangkan. Di situ juga kita akan aktif karena Anies sangat powerful gitu ya, dengan kapasitas yang sangat penuh untuk berbicara di forum-forum internasional, di fora-fora internasional. Kalau begitu mana yang terbaik menurut Indonesia, Bung Rashid? Saya tidak bisa mengatakan yang mana ya, karena tendensius ini. Okay. ASN tidak boleh memihak. Kita ASN rupanya. Nah, itu dia. Yang bisa saya katakan begini, Prabowo ini kan karena dia prioritasnya nanti ke defense, maka dia harus menyeimbangkan itu dengan komitmen terhadap values yang kita sudah sepakati sejak reformasi, yaitu apa? Demokrasi dan HAM. Itu yang harus, karena ini kan berkaitan dengan masa lalu dia yang nggak bisa dihapus kan. Sehingga untuk menyeimbangkan obsesi dia terhadap negara besar berbasis militer itu, maka dia juga harus komitmen terhadap demokrasi dan HAM. Itu untuk Prabowo. Sementara untuk Ganjar yang harus diseimbangkan adalah tentang postur politik luar negeri Indonesia, karena wawasan beliau yang boleh dibilang minim lah ya untuk politik internasional itu. Maka Ganjar harus banyak melibatkan tokoh-tokoh yang memang ahli di situ untuk formulasi kebijakan luar negeri yang lebih lebih dinamis begitu, sesuai dengan tuntutan zaman. Sementara Anies yang perlu diseimbangkan adalah domestiknya, karena secara internasional mungkin sudah punya kelebihan, tapi aspek domestik perlu diperkuat. Jangan kesampaikan. Paling penting adalah memuncaki tiga-tiganya diambil, menutupi kelemahannya. Betul. Nah, masing-masing itu berguna. Nah, itulah sebenarnya kan kongres gagasan dalam Pilpres ini. Thank you Pak Rashid atas bincang-bincang ini. Sobat, kita akan di kali kesempatan point of view-nya. Pertama, 3 calon presiden ini, siapapun dia, punya kelebihan, punya kelemahan. Kelebihannya di satu hal, mudah-mudahan dengan diskusi ini akan kita dapatkan, kelemahannya kita tutupi, kelebihannya yang kita ambil, dan itu semua adalah memadukan di antara kelebihan dan mengesampingkan atau mengurangi kelemahan. Sampai jumpa.